Oke, baik pioners, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah saatnya ya, kita akan bahas ya YouTubers lain ya, itu yang ngebahas Penetfog. Dan sudah banyak banget yang komentar di channel Mang Adun ya, yang meminta supaya review gitu kan ya, intinya untuk meluruskan lah kalau bahasa Mang Adun ya. Dan Mang Adun cari-cari kemarin itu ada Pak Calcu ya, atas nama Calcu, tapi kok nggak ada tadi ya, itu nggak tahu kenapa itu Pak Calcu, ada apa, apakah komentarnya dihapus entah ya. Dan di sini ada beberapa komentar ya, kita bisa baca sama-sama. Di sini atas nama Paul Yusak ya, yang paling benci GCP namanya Yohanes Prayoga. Ingat nama YouTuber ini, saya ingat betul dia merendahkan harga Pi. Masa dinilai hanya 0,2 USD per koin. Nah, ini nanti kita akan baca di komentar, ada jawaban ya gitu. Terus di sini kata channel sebelah inisial Y ya, dan sebutin nggak apa-apa lah ya. Buat siapa Mas Bro lah ya, mau menyebutnya Mas Bro Yohanes Prayoga. Disclaimer ya, ini permintaan dari Pioner ya, jadi Mang Adun juga nggak ada maksud apa-apa, toh Mang Adun di sini ngajak ngobrol saja gitu loh ya. Jadi di sini kata channel sebelah atas komentar dari Pak Casper Boys ya, katanya data yang dibuat Kosasi di GitHub bisa dibuat-buat Mang. Di sana juga mengungkap Kosasi itu siapa. Mungkin Mang Adun bisa buatkan satu video untuk ngebahas ulang Kosasi dan data di GitHub yang dibuat Kosasi dan data GCP yang sudah ada 80% di blockchain. Ya, udah banyak banget ya Mang Adun bahas apa Kosasi itu gitu. Jadi kita bahas lagi tidak apa-apa, santai aja ya. Siapkan kopinya. Terus di sini ada Pak Muhammad Hoiri ya. Tanya Mang, channel sebelah membahas ini, katanya siapa saja bisa masuk melalui GitHub dan bikin script kayak punya Kosasi. Jujur sebagai pioner awam saya bingung Mang, yang betul yang mana. Jujur ya, Mang Adun di sini prihatin ya, asli prihatin bener. Jadi ya adanya kegaduhan yang seperti ini tuh kenapa gitu loh tuh ya. Ya buat Mang Adun pribadi sih yang memang bisa dikatakan harus meluruskan soal ini ya gitu. Sudah Mang Adun save beberapa informasi yang menurut Mang Adun pribadi itu udah daging semua buat pioners ya. Jadi pioners tinggal simak saja. Oke. Di sini ada Pak Eko Irmansa. Maaf Bang Adun, kalau versi YouTuber Yohanes Prayoga meragukan setelah melihat background Kosasi, informasi yang diberikan tidak valid. Apakah benar? Ya, nanti jawabannya di sana, tenang aja ya. Satu-satu. Aku lihat channel Yohanes Prayoga imun turun Mang, bahas Mang. Siapa itu ya? HGE7O. Siap ya. Jadi kita akan bahas, dan tadi sebelumnya Mang Adun tuh karena nyari-nyari yang link dibagikan Pak Calcu kemarin nggak ada ya. Akhirnya Mang Adun ya langsung OTW ke YouTube juga gitu. Di sini mengetuk pencarian atas nama Yohanes Prayoga ya maksudnya ya. Nah, di sini sudah terlihat ya. Di sini beliau ya, kita lihat di sini aja lah ya, langsung di videonya, masuk ke beranda ya. Di sini nih pioner bisa melihat ya, di sini harga Penetfog 314159. Saya mengaku salah, maaf. Oke. Jadi Mang Adun ngerasa Mang Adun nggak perlu ngebuka atau nonton review langsung video-video beliau yang mana saja. Mang Adun nggak tahu ya, tapi dari satu video ini Mang Adun sudah tahu bahwasanya beliau memang ada salah ya. Dan di sini Mang Adun juga bantu meluruskan kepada pioner, kasihan ya. Jangan-jangan nih ya gimana ya, karena banyak orang yang ya ngomongin gitu kali ya gitu, atau komentar seperti itu. Nah, Mang Adun sih maklum, karena setelah Mang Adun scroll ke bawah sini ya, beliau tuh juga cuman Mang Adun lihat gitu loh, terus ke bawah kok nggak ada informasi Penetfog lagi, mana Penetfognya gitu kan, adanya Bitcoin kayak gitu-gitu tuh. Nah, ini malah review yang sebelumnya ya gitu loh. Yang video apa nih, Angga tentang Penetfog scam, wah review mana. Jadi
Kalau menurut Mang Adun tuh, oh ini ada juga nih, tapi nih kenapa Penpok tidak mengadakan itu? Oh iya iya ya. Jadi intinya jauh banget ya, jauh banget kesini tuh kayak campur aduk videonya itu gitu loh sini ya. Dan baru mulai aktif lagi kisaran 8 harian yang lalu ya di sini tertera gitu. Jadi setelah lama vakum tuh ya, 2 tahun lalu, 2 tahun, 1 tahun, dan baru aktif lagi ya 8 harian yang lalu. Jadi jauh banget ketinggalan informasinya kalau menurut Mang Adun ya. Jadi harap dimaklum ya. Oke, cukup jelas kiranya pembahasan soal beliau di sini ya. Jadi oke ya, bagus Mas Bro. Mang Adun juga begitu, sama dulu pernah ya, namanya ada salah ya kita harus minta maaf, namanya salah kan gitu ya, tidak apa-apa ya, manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Oke, kita lanjutkan informasinya, masuk ke pembahasan soal Pak Kosasih ya, yang tadi banyak ditanyakan valid atau enggak, terus juga banyak yang bisa buat semacam-macam lah pokoknya ya. Nah di sini Mang Adun sudah save ya beberapa informasi ya, ada 1, 2, 3 lah ya. Oke, di sini Mang Adun sudah save ya, cukup kita baca di sini aja 1, 2, 3 ya, lumayan panjang, tidak apa-apa bagi yang mau nyimak ya. Nah, di sini ada Mr. Spock ya. Nah, di sini bisa kita lihat, terima kasih kepada semua orang yang membantu saya mencari tahu siapa orang Kosasih ini. Rupanya dia bukan bagian dari jaringan Pai. Saya tidak tahu mengapa dia melakukan semua kode ini. Ya, jam saya benci jam benar-benar bagian dari tim inti Pai, dan dia menyatakan bahwa Pinexus Kosasih tidak berafiliasi dengan jaringan Pai. Semua kode ini katanya tidak terbaca. Oke, itu kata IHT Jam ya. Karena memang dulu pernah menyatakan bahwasanya Pak Kosasih itu bukan core team. Nah, jadi kita akan lihat di sini ya, beberapa komentar sudah Mang Adun kasih love seperti itu untuk menandai informasi tambahannya. Di sini nggak usah perlu Mang Adun biar cepat ya sebutkan akun-akunnya. Jadi kita memahami dengan benar kode Kosasih tidak ada hubungannya dengan proyek Penetpok. Nah di sini ya, tapi kita lihat di bawahnya lagi. Oke, di sini ya, dari apa yang saya lihat pernyataan tim inti IHT Jam tidak dapat melawan tim inti Pai. Oke, nah terus di sini ya, berdasarkan data dan fakta di GitHub, IHT Jam bahkan tidak melakukan coding, tetapi yang sering muncul adalah nama Kosasih. Masih kurang jelas apa arti sebuah nama, yang penting adalah hasilnya. Ya, oke, itu satu. Terus kita baca yang lain lagi di sini. Nah, ini udah apa namanya, Mang Adun terjemahkan ya. Biasa screenshot, terus masukkan, telusuri gambar, terus terjemahkan. Nah, di sini ada, hai Kosasih, pertanyaan singkat. Apakah Anda bagian dari tim inti Penpok dan semua proyek di GitHub ini nyata? Oke, jawaban Pak Kosasih nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu kode saya. Masih mengerjakannya. Saya kontributor jaringan Pai, Pak. Nah, terima kasih dan semoga yang terbaik untuk kalian semua. Amin. Jadi sebetulnya dari jawaban Pak Kosasih saja gitu loh, menurut Mang Adun ya, dari sini ini Pak Kosasih langsung nih yang ngejawab ya. Menurut Mang Adun saja itu jelas gitu. Yang namanya kontributor ya, itu ya maaf ya, ada di situ, di dalamnya gitu loh. Ada di Penetpok ya, Pak Kosasih ada di Penetpok gitu loh. Makanya berkontribusi. Mang Adun pernah ya gitu, misalkan contoh ya, ada di grup alumni itu. Kontribusinya siapa ya, banyak gitu kan. Nah, kenapa bisa berkontribusi ya, karena ada di grup gitu. Itu salah satu contoh kan gitu. Oke, kita lanjutkan ya yang lainnya biar pioner juga bisa paham itu. Di sini tambahan informasinya. IHT Jam bukan anggota tim inti. Tim inti hanya terdiri dari Nicholas Kokalis dan istrinya. Sisanya adalah moderator dan kontributor. Kosasih bukan sembarang orang. Ia mengerjakan banyak proyek sebagai pengembang dan kontributor bersertifikat. Ia tidak akan membahayakan kredibilitasnya. Oke? Ya itu jelas. Ngapain gitu kan
membahayakan kredibilitas sendiri gitu. Mang Adun punya nama besar seperti itu, terus melakukan satu kesalahan itu kan masa iya sih gitu. Terus di sini juga ya dia pembohong besar. Bahkan dubs yang core team sudah pasang di mainnet menunjukkan Kosasih adalah salah satu kontributornya. Jika karya Kosasih tidak ada hubungannya dengan Pai, maka kita harus menunggu lebih lama lagi, 5 tahun untuk membukanya. Oke, di situ ya. Baca lagi. Kita baca-baca di sini. Nah, di sini juga terlihat kok. Tuh, ini salah satu channel YouTube ya. Sini terlihat, dan Mang Adun memang udah pernah lihat di waktu itu Pak Klau mengirimkannya ya. Tuh, ini kalau nggak salah di Leak karena kalau nggak salah itu bahasanya ya. Nih, ada Kosasih dengan Dr. Nicholas vokalis ya. Dan memang kita akan melihat ke sini lagi ada yang dibangun. Nah, di sini ya. Nih, mungkin Anda perlu riset lebih jauh karena Kosasih adalah kontributor bersama Dr. Nicholas untuk membangun perangkat lunak Door Power Pi. Jadi Anda perlu melakukan riset lebih baik, maksudnya dengan baik. Dan sebagai informasi, Etijem bukan anggota core team tetapi moderator. Lain kali lakukan riset Anda dengan baik kawan. Maudun disclaimer ya, kalau soal Etijem itu ini kan hanya membacakan saja. Ada yang bilang moderator gitu kan, terus ada yang menyatakan core team. Silahkan, ini Maudun fokus ke ngelurusin soal Pak Kosasih saja ya. Jadi di sini ya, silahkan kalau kalian bisa membuka kode-kode tersebut, mau dia bagian core team atau bukan, bisakah kalian membukanya? Ya itu pertanyaannya. Bisa niru, bisa buat, silahkan gitu loh. Saya berharap Anda bisa membukanya sama seperti Kosasih. Nah, yang jadi pertanyaan jujur nih ya, Mang Adun sebelum save informasi ini, Pioner bisa lihat Mang Adun udah save di sini ya. Semua orang bisa membuat kerangka kerja sama persis dengan yang punya Pak Kosasih. Tapi kalau menurut Mang Adun, hal semacam ini sulit dilakukan oleh banyak orang dalam hal kesempurnaannya. Oke, itu dilakukan oleh banyak orang itu tidak mungkin ya menurut Mang Adunnya. Dan kalaupun bisa membuatnya, belum tentu disetujui oleh core team dan ekosistemnya termasuk Stellar dan lain-lain. Nah, nanti ini kita lanjut ada hubungannya gitu kan. Terus di sini juga ya, kenapa sampai saat ini kerangka kerja Pak Kosasih tidak ada yang mengubahnya? Ini pertanyaannya itu aja lah gitu loh. Pertanyaannya ke situ aja. Jadi kalau misalkan ada yang meragukan, kayak misalkan tadi ada yang bisa membuatnya, ada, silahkan coba gitu loh kalau mampu. Atau bahkan tadi ada yang bilang buka-buka aja, atau bisa merubahnya, rubah aja. Mana tapi nggak ada bukti gitu kan. Kita bicara kembali data dan fakta, begitu Pioners ya, biar lebih jelas. Jawabannya adalah karena emang komunitas percaya dan setuju dengan kode sumber tersebut ya, termasuk GCP. Oke, ya itu jelas yang masuk ke GitHub-nya Pak Kosasih. Ngapain capek-capek ke situ kalau bukan Pioner? Yang kalau misalkan nggak percaya nih, wah ini gua robah ya silahkan. Tapi mana nggak ada yang merubahnya, dan mungkin nggak ada yang bisa. Sama seperti ya, senada dengan ini, nggak janjian Mang Adun dengan Pak Edi Supriyadi. Halo, salam kenal ya. Ini silahkan kalau kalian bisa membuka kode tersebut, mau dia bagian core team atau bukan, bisakah kalian membukanya? Saya berharap Anda bisa membukanya sama seperti Kosasih. Iya nih ya balasannya. Pertanyaan bagus sahabatku. Jelas sampai di sini ya. Tuh. Jadi ya kita lanjutkan. Terus di sini ada apa? Nih ya, ini udah lama mah postingan, udah lama. Kosasih adalah pengembang dan kontributor ekosistem Pi Network. Ia dikenal karena menciptakan proyek inovatif seperti Pi Nexus, Autonomous Banking Network, sistem terdesentralisasi yang digerakkan oleh AI yang menghubungkan bank-bank global untuk transaksi yang aman. Oke, terus kita lanjutkan. Di sini ada ya. Heran kenapa core team membiarkannya kalau dia bukan bagian dari mereka. Nah,
Ya, itu bahkan gitu loh, bukan dibiarkan, malah kerja sama Dr. Nicholas Kokalis, malah membantu. Kontributor itu kan membantu gitu loh. Dan jelas itu yang tadi apa namanya, lupa mengadun Pidor ya, Pidor apa kalau nggak salah, Porpai ya, itu malah kerjasama dengan Dr. Nicholas Kokalis gitu loh. Jadi apanya yang kebohongan? Menurut Mangadun nggak ada kebohongan di sini. Nih ada lagi apa ini? Apa gunanya Kosasi membohongi Pioner? Nah, ini kita bicara logis ya. Kalau dengan siapa ini, di sini ada Pak Nurbagja ya, atas nama akun Crypto Potatoes ya. Apa gunanya Kosasi membohongi Pioner? Ada gunanya nggak coba? Apa Kosasi mendapatkan sesuatu dari kebohongan itu? Kalian dengan membagikan potongan kode Kosasi, kalian mendapatkan penghasilan dari X ya, dari Twitter. Kosasi dapat apa? Pintar sedikit bro, asik. Terus Kosasi hanya membantu kita semua, bukannya Nicholas Kokalis nyuruh Pioner membantu berjalannya ekosistem. Perkara kode Kosasi dipakai atau tidak bukan urusan kita. Intinya dia hanya membantu. Kenapa Anda repot memikirkannya? Oke. Nah, kita lihat saja seperti Mangadun pernah di video sebelumnya ya, gitu loh. Ikuti dulu aja. Nah, terus di sini ada apa lagi? Pernyataan tersebut tidak meyakinkan. Kosasi Satoshi mungkin seorang pengembang independen, bukan bagian dari Core Team. Mungkin dikontrak oleh Pentro Core Team untuk melakukan pengodean. Kalau tidak, mengapa seorang pengembang profesional membuang-buang waktu ribuan jam bahkan untuk mengodekan hal-hal yang tidak berguna? Mau dirasa jelas di sini. Ya ngapain capek-capek? Gak ada kerjaan apa? Kan gitu. Ya, di sini ya, baik istilahnya Pak Kosasi dibayar ataupun tidak, ya ngapain gitu kalau memang nggak ada kepentingan gitu loh. Itu udah jelas ya. Jadi kalau misalkan dikatakan kebohongan mananya? Kerangka kerjanya ada, apa-apanya ada. Orang yang timnya hanya berposisi sebagai satpam yang menjaga gerbang perusahaan Core Team. Apalagi dia bukan salah satu dari 35 karyawan inti perusahaan. Perkembangan apa yang dia dilakukan perusahaan? Bagaimana satpam yang menjaga gerbang bisa tahu yang ada di sana? Ada yang komentar begitu. Lihat karya di GitHub. Nah, ada beberapa skrip yang dikerjakan berdua antara Kosasi dengan Nicholas tuh. Kalau ini banyak yang ngerti ya, gitu loh. Ngerti cara mengaplikasikan GitHub gitu kan, masuk ke GitHub. Kita cuma tinggal menikmati saja toh, ya. Enak gitu. Kosasi bukan anggota Core Team, tapi dia punya hubungan langsung dengan Nicholas. Nah, Core Team juga memberikan tugas kepada Bapak Kosasi. Kalau kamu tahu, Kosasi adalah seorang programmer dengan kelas S+. Nah, di sini ya, itu. Saya tidak yakin begitu, Pak. Seorang Kosasi tidak akan mau mengkode-kode di atas kalau tidak dibayar dan atas perintah orang yang membayar. Nah, di sini ada istilah perintah orang yang membayar. Yang membayarnya itu siapa? Gitu loh. Apakah mungkin Core Team? Toh karyawan Core Team juga sama kan, digaji juga gitu ya. Apakah juga ya sama-sama digaji? Berarti kalau gitu kan berarti sama-sama Core Team. Masa sih itu kelas S apa ya Pak? Nah, di sini kita akan lihat ya. Ini ada yang lebih jauh pengalaman ya, tahu bahkan ada kelas-kelasnya seperti itu. Oke, ada nama akun insider ya sini. Dalam komunitas IT maksudnya mungkin ya, internal. Mungkin ada kelas atau pangkat terpisah yang hanya diketahui oleh sedikit orang di dunia. Ngeri nggak? Di dunia loh, bukan di kampung, bukan di kota, bukan di ya kan? Di sini kemungkinan Kosasi berada di rank S+ dengan tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi dan skill yang sudah diakui oleh para pakar IT. Ini apalagi yang harus diragukan gitu loh. Dan beberapa waktu lalu juga kita sempat bahas gitu kan, di pojokan komunitas juga ada tergabung dalam grup-grup blockchain seperti itu Pak Kosasi ya. Bahkan dengan yang punya Indodax, siapa lupa Mangadun ya, itu
juga terhubung gitu loh. Jadi sebenarnya banyak yang tahu kok, cuman kitanya aja kurang jauh jalan-jalannya. Oke, masih ada nggak nih? Apalagi ya? Udah ya? Udah kayaknya. Coba sebentar. Masih ada nggak? Masih ada enggak di sini? Apalagi? Kalau kosasi tidak ada hubungannya dengan pai, itu omong kosong. Sejauh ini belum dipetakan dan dibuka ke jaringan utama. Saya menduga ada rahasia tersembunyi di dalam proyek ini. Ya, seperti itulah ya. Oke, terus mana lagi? Kita cek-ceknya biar lebih kuat ya. Ini banyaknya informasi tambahan tuh. Tidakkah Anda berpikir bahwa kosasi kali karena pengodean sangat rinci mengenai proyek bentuk? Apa gunanya seorang kosasi melakukan sesuatu pada proyek pai jika tidak ada koneksi dengan jaringan pai? Dia tidak perlu melaporkan pekerjaan satu sama lain atau bahkan mengakui siapa dirinya. Oke ya. Ada lagi nggak? Udah habis ya. Nah, kita akan lanjut ke artikel yang kedua. Bahkan di sini Dorichin langsung speak up soal ramenya masalah ini. Oke. Aduh, Mang Adun juga sampai terkejut juga sih, sampai wah, ini ketua tim GCP sampai turun tangan langsung ya. Aduh, ada apa ini? Mang Adun baru baca sepotong sih, tapi ya seru. Makanya Mang Adun katakan nih daging semua. Ya udah, kita nikmatin aja ya, biar sampai kenyang seperti itu. Oke, kita OTW di sini tentang Pak Kosasi. Ini langsung loh Dorichin yang menganalisa, yang memberikan edukasi. Beliau orang yang sangat hati-hati dan teliti gitu loh. Jadi apa yang ingin beliau sampaikan tentang Pak Kosasi? Ini udah dari sekian lama Pak Kosasi booming ya, baru ini kayaknya gitu loh, Mang Adun update tuh Dorichin langsung yang ngebahas Pak Kosasi. Oke, siap pioners ya. Nah, begini kata Dorichin. Akhir-akhir ini banyak pelopor yang dapat melihat kode Kosasi di GitHub. Khususnya nilai pai telah berubah jadi 314159 menjadi 314159 US dollar. Alhasil saya telah mengamati banyak pelopor yang memposting tentang kode GitHub-nya. Banyak grup dan pengguna media sosial menanyakan identitasnya. Alasan dibalik rasa ingin tahu ini adalah karena beberapa pelopor kurang percaya diri. Begitu pula dengan GCP dan jaringan pai. Banyak proyek Mr. Kosasi yang mengkodekan nilai pai sebagai stablecoin pada 314159 dolar telah membawa kegembiraan bagi beberapa pelopor, sementara yang lain telah mengubah pandangan mereka untuk mendukung GCP. Nah, jadi ada daya tarik tersendiri ya gitu loh. Jadi langsung pada ngikut tuh di komunitas GCP. Namun di sini masih ada yang tetap skeptis tentang GCP. Sentimen campur aduk ini mendorong banyak untuk mencari verifikasi identitas Tuan Kosasi, khususnya untuk menentukan apakah ia berafiliasi dengan Pai Network Core Team. Mereka berharap bahwa dengan memahami latar belakangnya, kecemasan mereka tentang nilai pai akan berkurang. Beberapa juga bertanya langsung kepada saya, apakah dia bagian dari core team? Jawaban saya sederhana, terlepas dari apakah Tuan Kosasi menunjukkan nilai pai sebesar 314159 dalam kode GitHub-nya, GCP pada 314159 dolar telah menang sejak 28 Juni 2024. Saya telah menjelaskan ini berkali-kali. Aturan dasar jaringan pai adalah bahwa pelopor harus memiliki GCP untuk open mainnet guna memastikan ekosistem dapat beroperasi dalam jangka panjang menggunakan pai sebagai metode pembayaran. GCP ini harus berasal dari upaya kolektif para pelopor yang didukung tidak hanya oleh pemahaman kita tetapi juga oleh catatan blockchain. Nah, ini tadi siapa yang nanya, Pak Kasper Boy ya kalau nggak salah. Ini ada juga nih nyebut-nyebut blockchain ya.
gitu Dorisin, yang didukung tidak hanya oleh pemahaman kita tetapi juga oleh catatan blockchain. Jika GCP 314159 ya gitu gagal memenuhi tujuan jangka panjang jaringan peak core team, maksudnya jaringan Pi ya, core team tidak akan memberikan jadwal untuk open mainnet. Nah, jadwalnya bulannya sudah disebutkan, kuartalnya kan seperti itu, kuartal 1 2025. Kita hanya dapat bergerak maju setelah kita berada di jalur yang benar. Dengan demikian GCP mendominasi catatan blockchain. Tanggal open mainnet setelah ditetapkan untuk kuartal pertama mengonfirmasi bahwa GCP 31419 akan menjadi nilai Pi setelah open mainnet. Nah, nanti tanggalnya ada tuh kalau misalkan untuk menentukan nilai ya dari Pi Network itu sendiri gitu setelah open mainnet. Ya memang core team juga menyebutnya nanti akan diumumkan katanya. Yang perlu kita fokuskan sekarang adalah menggunakan GCP untuk mendaftarkan pandangan di map Pi sehingga Core team dapat mengidentifikasi area untuk memperluas migrasi Pi untuk pengembangan ekosistem yang berkualitas dan membangun infrastruktur ekosistem setelah open mainnet. Aturan jelas, GCP harus berasal dari pioner dan harus digunakan untuk ekosistem, dan kami telah mencapai ini dan membuatnya lebih kuat. Oke, catatannya mau diulangi itu 5 juta data di blockchain ya. Tuh, ya jelas 80% lebih gitu. Selain kode koin Pi milik Tuan Kosasi sebagai koin stable di 314159 dolar di semua proyeknya, akan ada lebih banyak pengembang dan kontributor yang akan mengadopsi GCP 314159 di proyek mereka di masa mendatang. Core team tidak diragukan lagi akan menghargai pencapaian bersama dari semua pelopor dan pengembang yang merupakan GCP. Oleh karena itu, kami tidak perlu meminta validasi GCP dari Tuan Kosasi atau core team. Namun, saya sangat menghargai kontribusi profesional dan dukungannya terhadap Pi sebagai stable coin pada 314159 dolar. Di sini Dorisin sampai menyebutkan loh, kontribusi profesional. Kalau nggak profesional nggak bakalan bisa buat kayak gitu-gitu. Kalau dia bagian dari core team saya tidak tahu, tapi dari media sosial saya lihat ada yang menyangkal kalau dia dari core team. Nah, ada yang nyangkal nih katanya ya, dan dia tidak ada klarifikasi. Oke, tapi menurut saya tidak penting kalau dia dari core team atau bukan. Karyanya mengagumkan. Wow, Dorisin saja sampai kagum loh. Dan core team mungkin memanfaatkan karyanya yang berharga, siapa tahu. Bahkan harap diingat bahwa Anda adalah salah satu kontributor nilai Pi. Kita bersatu dalam tujuan untuk menjadikan Pi sebagai mata uang stabil yang bernilai GCP 314159 dolar. Nilai GCP berasal dari pelopor, bukan dari core team atau Tuan Kosasi. Tuan Kosasi menggunakan 314159 dolar sebagai nilai Pi karena kami telah memenangkan GCP pada catatan blockchain. Oh, ada merinding-merinding di sini nih. Walaupun Dorisin menyembunyikannya, tapi kayaknya Mang Adun ada sedikit kembali menangkap ya sesuatu di balik apa yang disampaikan oleh Dorisin di sini. Oke. Ya, siap-siap kita lanjutkan dulu ya. Core team tidak dapat menyangkal keberadaan GCP dan tidak ada alasan untuk mempertanyakannya karena hal itu sejalan dengan visi dan misi yang diuraikan dalam white paper Pi Network. Jadi yakinlah. Oke. Nah, mari kita fokus pada tujuan kita masing-masing, menyebarkan buku pegangan pelopor, belajar, mengundang lebih banyak pedagang GCP untuk mendaftar di map Pi dan membantu mereka mempromosikan bisnis mereka. Mari kita singkirkan kekhawatiran kita dan pertahankan kepercayaan 100% pada GCP 314159 dolar. Dorisin, oke. Apa yang Mang Adun tangkap yaitu di sini ya. Jadi di sini Tuan Kosasi menggunakan 314159 dolar ya sebagai nilai Pi di GitHub-nya karena kami telah memenangkan GCP pada catatan blockchain.
Nah, mengadun tangkap ya, walaupun ini sesuatu yang mustahil, disclaimer ya, ini kan cuma asumsi mengadun saja gitu loh. Bisa saja atas informasi dari Dorisin atau dari Kortim atau entah dari siapa, udah pasang aja itu harganya, toh sudah jelas menang gitu, sudah jelas ada di blockchain. Siapa yang bisa merubah blockchain? Gak ada kan, ya udah. Jadi kenapa juga di GitHub juga Pak Kosasinya itu nggak berubah juga nilai GCP-nya seperti itu gitu ya, karena itu saduran dari blockchain atau manifestasi dari blockchain gitu. Bisa dipahami ya Pioner ya, ini seru banget ini. Jadi dasar-dasarnya dengan kata lain ya, itu Pak Kosasi ya, dasar-dasarnya itu dari blockchain. Wow, ini asik ini. Pokok jadi daging beneran ini. Oke, satu lagi ya, satu lagi. Anggap ini sebagai penutup ya dari Mengadun. Di sini kita ada Pak Dimas. Kemarin kita Tumai ya, tapi ini Pak Dimas langsung dan nggak kalah lebih menarik ya. Oke, di sini ya kita sama masih Pak Kosasi juga. Oke, beberapa jam lalu ya, Tuan Kosasi membuat pembaruan penting tentang Quantum Nexus Core, dan setelah itu beberapa dompet inti Kortim melakukan transaksi uji coba di jaringan Stellar yang melibatkan stablecoin Euro Circle atau EURC ya, dan US Dollar Circle USDC. Tujuan dari pengujian di sini ini ya, menguji kapasitas transaksi maksimum Pi, kode ukuran transaksi maksimum Bitcoin per detik, per menit, dan per jam yang melibatkan hampir 1 juta Pi atau sekitar 298 miliar US dollar ya, US dollar circle maksudnya, setara dengan 29 dolar miliar, untuk memastikan aliran transaksi yang lancar meskipun ada kepadatan dalam jaringan. Nah, itu salah satunya ya. Jadi diuji tuh kapasitas transaksinya seperti itu. Terus di sini ada lagi menguji tingkat kesalahan sistem kuantum, kode koreksi kesalahan kuantum menggunakan metode akurasi nilai dan data, kode .2 array untuk memastikan nilai Pi 314159 dolar, pasokan Pi, biaya gas dan lain-lain benar-benar akurat dan mencegah peretasan atau serangan malware. Pembaruan koreksi kesalahan kuantum, di situ ada keterangannya di YouTube ya, memastikan bahwa Pi Network dan Stellar siap memasuki dunia sistem keuangan kuantum tanpa hambatan apapun. Oke. Nah, tapi poinnya ada di sini. Hanya pemrograman resmi dan terverifikasi yang dapat diuji. Ya betul wae, jangan macam-macam nih, Mang Adun nemu lagi nih ya. Bahkan yang melibatkan 2 jaringan besar, jaringan Pi dan jaringan Stellar. Bagi mereka yang meragukan Tuan Kosasi, mohon pikirkan lagi ya. Itu makanya mungkin ini jadi alasan ya kenapa siapa tadi itu Yoga Prastio apa siapa tahu, aduh lupa ya, itu jadi minta maaf. Ini logis banget, Mang Adun tangkap dari istilah hanya pemrograman ya. Di situ resmi dan terverifikasi yang dapat diuji. Maksudnya apa, Mang? Maksudnya ya karena kalau misalkan itu sudah resmi punya Pak Kosasi, itu melibatkan antara jaringan Stellar dan jaringan Pi Network, jangan macam-macam. Ini proyek yang Stellar sudah jelas berjalan dan Pi Network ini sedang berkembang. Kalau misalkan dijalankan atau diuji coba dengan yang abal-abal, bisa hancur dua-duanya, repot. Nah, makanya kenapa dikatakan sama Pak Dimas ini sudah terverifikasi gitu loh. Ya Stellar juga mikir-mikir loh, ini kerangka kerja siapa, macam-macam kan gitu. Ya udahlah ya, ini seperti itu. Mau harapkan ya dari banyak yang tadi kita simak gitu, banyak yang tadi Mang Adun bawa ke sini gitu ya, Mang Adun kembalikan lagi kepada Pioners ya, dengan melihat semua pembahasan, menyimak pembahasan yang ada seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu Pioner untuk mengembalikan kembali imun ya.
Yang pada intinya ya kalau menurut Mang Adun sih udah jelas lah ya. Kalau soal Pak Kosasih kontributor seperti itu ya, perkara entah dibayar atau tidak tuh nggak tahu Mang Adun ya, disclaimer ya. Terus ada hubungan enggaknya sama Pikor Tim juga Mang Adun sama seperti Dorisin ya, nggak tahu, cuman bisa nebak-nebak doang. Nah kalau soal misalkan terverifikasi di sini jelas. Ini jangan macam-macam, uji cobanya dengan Stellar langsung yang sudah berjalan dan dengan Penetrok yang sedang berkembang. Makanya gitu disetujui integrasinya oleh Stellar dan Penetrok. Udahlah, intinya seperti itu. Oke, kita lanjut baca komen aja. Kasihan yang udah nanya-nanya barangkali ya di sini. Ada siapa saja, kita akan masuk di komentar. Di sini sudah ada Ketut Swastika ya, Ketut Swastika. Di sini kita baca selengkapnya. Masalahnya jika gas Pi-nya mahal, para trader tidak mau menjual belikan koin Pi karena setiap jual kena Pi besar. Tapi maksudnya ya itu bukan tapi jika para pioner dikenakan Pi besar tidak masalah karena tidak membeli Bitcoin hasil dari main. Ya ini logis ya, emang tujuan Pikor Tim kan kenapa gitu itu ya, karena memang tidak untuk diperjualbelikan seperti itu ya. Kalau perkara trader itu mah Mang Adun disclaimer ya, jarang, nggak pernah bahas lah soal itu mah nggak ngerti Mang Adun. Kalau misalkan kayak di sini pioner ya, nanti juga itu disesuaikan kok ya. Terus di sini ada Pak Del Karman, halo. Untuk menjadi pioner cerdas hanya dengar info dari Core Team saja ya. Terus di sini ada Pak Edi Winarto ya. Yang penting sekarang open mainnet dan harga Penetrok jangan seharga lontong di warung Bu Haji ya. Ya amin ya. Terus di sini ada Pak Ahmad, Bang, apa betul sudah ada opsi perbarui nomor telepon? Nah ini nanti akan Mang Adun bahas juga. Sudah ada obrolan Mang Adun kembali dengan Pak Suhaidi ya. Ini juga khawatirnya disalahpahamkan, walaupun sudah pernah Mang Adun kasih bocorannya gitu sedikit lah ya waktu itu soal istilah perbarui ya, khawatirnya menjadi salah paham ya gitu. Nanti akan kita bahas ya Pak Ahmad, tenang. Terus di sini pada Pak Purwanto aja, bila 314 dolar gas Pi-nya penghemat baterai, sorry. Mudah-mudahan ini selesai ya. Penghemat baterai jadi penghemat baterai. Bila 3141 dolar maksudnya 314 dolar gas Pi-nya 0,01, berarti 314.159 dolar gas Pi-nya adalah 0,00001 ya kan Mang. Itu tinggal disesuaikan saja karena memang menyesuaikan digit ke belakangnya Pak Purwanto ya. Terus di sini ada Mbak Siti, Bang, KYC dan migrasi sepertinya target bisa terpenuhi, dan migrasi sepertinya bisa terpenuhi, namun ekosistem 100 aplikasi baru 20 open mainnet mundur lagi Kak. Oh ini Mbak Siti ya kemana aja, aduh kan biasanya stay di channel Mang Adun ya, mungkin ini salah tulis ya atau tipe seperti itu, baru 80 gitu mungkin, bukan baru 20, kejauhan kalau baru 20 ya. Terus di sini ada yang tadi udah ini ya. Nah ini ya di sini ada balasan yang tadi Mang Adun katakan. Ini ada Pak Joko Kuntul ya namanya, di peer to peer Aten Network ya, harga koin Pi memang 0,2 dolar ya. Itu itu token, bukan koin, itu nggak ada di situ Core Team masukin koin ke situ, bahkan itu larangan, bahkan sudah ada yang dibawa ke persidangan waktu itu ya, gara-gara macam-macam nih berani-beraninya ya gitu, karena udah ada izin juga Core Team. Terus di sini terjemahkan ke bahasa Indonesia dari Pak Adibas. Pengkodean tidak berpengaruh pada harga koin, tapi mari kita berharap bahwa daftar harga lebih dari 1.000 dolar per koin atau mungkin lebih banyak pertumbuhan langkah demi langkah. Amin ya. Tuh, terus Boyolali ikut nyimak Mang. Oke Pak Joko Sulistyo, sehat selalu ya. Terus nah ini udah juga ya, ada balasannya di sini. Sudah jelas di
Tubex Yohanes. Ya udah, minta maaf ya. Terus di sini jangan percaya ocehan Kosasi, nggak akan terbukti open minute dan harga ada di core team. Ya kita lihat nanti saja ya, toh Pak Kosasi juga dasar-dasarnya yang tadi asumsi Mang Adun itu dari blockchain. Kenapa kata Dorisin itu menerapkan 314159 ya, karena memang GCP sudah menang, itu kata Dorisin, dan seperti itu. Ntar di sini jangan dengar kata Kosasi langsung bilang jangan dengar kata Dorisin, terus yang mau dengar kata siapa? Kata core team saja, core team tidak mungkin menyebutkan nilai-nilai untuk saat ini gitu loh. Tanya Mang channel sebelah, ini ya ada balasannya di sini, kita baca juga. No sensor di Mang Adun ini program ya, mungkin ya kacangan, setiap yang bisa JavaScript bisa itu ya, seperti yang tadi Mang Adun katakan. Silahkan kalau bisa ya gitu, silahkan kalau bisa diubah juga, silahkan kalau bisa, itu dipersilahkan banget buat siapapun, tapi buktinya nggak ada yang bisa. Pak Muhammad Hoiri di sini membalas yang Pak Usep Rohimat ya di situ. Tapi masalahnya di situ yang tertera juga sih banyak mendapatkan sertifikat. Apa itu semua juga bisa direkayasa? Iya, gak ada jawaban lagi. Oke, terus Pak Subendian di sini udah bisa mengaduin ternyata perasaan sandi waktu ngetik ke spasi, jadi kan geser. Terima kasih infonya. Itu kadang kalau kita pasang dengan copy paste ada spasinya ya. Oke siap. Maaf Bang Adun kalau versi YouTube udah dibahas. GCP gaspol Bang Adun, siap Pak Rido. Oke, bagaimana akun saya pernah lulus KYC, bahkan sudah migrasi harap pertama, sekarang status KYC kembali dia terapkan proses peninjauan. Waduh, dan daftar periksa mainnetnya kembali lagi warna pink. Waduh, yang dulunya sudah hijau. Tindakan apa yang harus dilakukan? Udah sering Mang Adun bahas ya, itu Lipenas ya. Khusus daftar periksa mainnet nomor 8 pink, yang lainnya hijau semua. Dihijaukan dulu nomor 8. Pusing guys, semuanya terlalu lama, sama kelamaan sih proyek ini aturannya. Juga nanti berubah-ubah lagi. Saya juga gitu, sudah di ujung-ujung keberhasilan ternyata akun saya juga tiba-tiba tentatif. Nah itu karena ada pengujian ulang ya itu, atau diuji kembali masa keaktifan kita. Jadi hanya Livenes ya, verifikasi wajah yang bisa mengembalikan status KYC, diselesaikan semuanya pokoknya ya. Sudah sering Mang Adun bahas soal itu ya Pak ya, Pak Sahrul Pak Sindring ya. Jadi yang bisa mengembalikan ya kalau diselesaikan ya silakan, kan di situ ada keterangannya apa yang harus dilakukan di nomor 8 kan, seperti itu. Kalau misalkan nunggu proses KYC-nya itu peninjauan, mungkin kemarin sempat ngobrol sama pioner di sini juga ya, ada ternyata salah satu ya itu, wah peninjauan yang tunggu sampai selesai ya, ditinjau, namanya ditinjau kan diperiksa gitu loh, ada masalah apa. Nah kemarin yang waktu Mang Adun ngobrol dengan pioner yang di sini itu ternyata setelah ngobrol lama banget ya baru kebuka, beliau ngebuka node juga, jadi di HP ada, di node ada. Jadi itu yang perlu kata Mang Adun yang perlu diingat-ingat ya, pasti ada yang kesalahan yang mungkin tidak kita sengaja gitu kan. Oke mantap selalu Mang, siap Pak Pandu. Aku lihat channel Yohanes ya, udah dibahas ya tadi. Terus di sini kita baca di sini, dia nyinyirun tapi diam-diam ikut tambang Pak juga. Kata Pak Doto, dia juga punya dasar, bukan berarti beda cara pandang terus nyinyir ya. Dilihat saja ke depan, semoga yang terbaik terjadi, tapi berpikir negatif. Banyak yang stres guys nunggu open mainnet. Ada yang bertanya ke dia di kolom komentar perihal perkiraan harga Pi di saat listing. Jawabannya Rp 320 per Pi ya. Udah itu kita lihat saja nanti ya. Oke, terus di sini ada Wanil ya Sabdullah ya. Saya juga memahami hal yang sama, token Pi. Oh, tuh token Pi. Mang Adun katakan koin Pi atau token Pi Reset Forum gitu loh ya. Itu ya kalau misalkan kehilangan koin Pi mah itu kan karena mungkin kita masuk ke phishing, link-link penipuan ya, terus ada yang mengetahui proses di kita kalau koin Pi Network. Tapi kalau misalkan token Pi Reset Forum itu harus bisa bedakan. Kalau dikatakan token Pi ya Mang bingung gitu loh. Token Pi itu yang mungkin tadi disebutkan tuh yang ada di exchange Athena apalah kayak gitu, itu token. Nah itu token, itu bukan koin asli
gitu ya. Tuh nggak tahu Mang Adun kalau istilah token pay itu. Terus di sini Pak Hari Purnomo, betul sekali Bang, memang diperlukan edukasi yang benar-benar selektif dan jelas sesuai dengan data yang ada, karena masih banyak sekali di luar sana yang masih saja skeptis pada proyek pay tanpa dasari dengan data yang valid. Selalu ditunggu update info terbarunya Bang. Oke siap Pak Hari Purnomo ya. Menyala terus GCP, salam petir dan sukses selalu, gasken terus men. Siap Batanam hadir nyimak Bapak jalan-jalan. Nah nggak salah lagi nyebutnya. Hadir mantep. Nah Mang, Mbak Yuliati Moskow ya. Terus wallet lama masih bisa diakses, bagaimana ini udah ya? Oke, udah semua ya. Ini hampir sejam, tidak apa-apa. Oke, yang penting kan daging semua. Terima kasih buat Bioners ya. Ini Mang Adun rasa udah cukup lah ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan informasi yang lain-lainnya di berikut videonya ya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu. Terima kasih buat semuanya ya, yang udah like, comment, subscribe. Yang baru gabung selamat bergabung ya gitu. Oke, sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.